Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan banyak kenikmatan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salawat yang kita haturkan kepada Rasulullah SAW. Baiklah, di kesempatan hari ini bersama Ibu Lina Aliani di SMK Farmasi Purwakarta, kita akan melanjutkan pelayanan kefarmasian di Puskesmas ya, di mata pelajaran administrasi farmasi. Pekan sebelumnya kita sudah membahas pelayanan kefarmasian di rumah sakit, juga di apotik. Ada beberapa persamaan dan juga beberapa perbedaan. Persamaan di mana tujuan semua pelayanan kefarmasian adalah sama ya, ada 3 poin. Kemudian untuk pelayanan kefarmasian pun dibagi 2 kategori sama, yaitu pertama pengelolaannya ya, pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, dan satu lagi pelayanan kefarmasian berupa farmasi klinik ya. Nah, perbedaannya di pengelolaan juga di pelayanan jenisnya itu ya. Untuk pengelolaan yang khas dari rumah sakit adalah adanya istilahnya pemilihan sediaan farmasi juga alkes dan bahan medis habis pakai itu ya, ada pemilihan. Sementara di apotik tidak ada pemilihan, langsung masuk ke perencanaan. Kemudian di rumah sakit itu ada pendistribusian, di mana rumah sakit memiliki depo-depo istilahnya ya. Bisa depo rawat jalan, IFRS-nya, bisa depo rawat inap dengan berbagai fasilitas begitu ya. Kemudian juga bisa depo UGD. Sementara di apotik tidak demikian ya, langsung dari gudang langsung ke etalase depan, baik di etalase depan untuk OTC atau etalase belakang atau istilahnya ruang racik untuk obat-obat etikal begitu ya. Sementara di poin berikutnya di pelayanan farmasi klinik. Untuk yang rumah sakit itu ada istilahnya penelusuran riwayat penggunaan obat begitu ya. Kemudian juga ada dispensing sediaan steril. Dan yang satunya lagi ada pemantauan kadar obat dalam darah. Dan di apotek tidak ada seperti itu ya. Di rumah sakit ada penelusuran riwayat obat, dispensing sediaan steril, juga ada pemantauan kadar obat dalam darah. Juga ada visit. Nah ya, di apotek tidak ada 4 poin itu. Baiklah, kita akan masuk ke pelayanan kefarmasian Puskesmas. Kita lihat bagannya dengan peraturan pemerintah Permenkes RI nomor 74 tahun 2016. Untuk rumah sakit nomor 73 ya, rumah sakit nomor 72, apotek nomor 73 dan Puskesmas nomor 74. Kita lihat tujuannya sama, ada 3 poin, meningkatkan mutu pelayanan ya. Dengan adanya peraturan ini diharapkan setiap saat pelayanan meningkat. Betul-betul kata pepatah, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Dan hari besok kita rencanakan lebih baik dari hari ini. Berikutnya yang kedua, menjamin kepastian hukum. Jadi ada payung hukum yang jelas bagi khususnya tenaga kefarmasian. Dan yang terakhir, poin yang penting pasien seperti ya. Jadi melindungi hak-hak pasien, masyarakat pasien ya, dari penggunaan obat yang tidak rasional. Kita masuk ke jenis pelayanannya. Ada pengelolaan sediaan farmasi, alkes dan bahan medis habis pakai, juga pelayanan farmasi klinik. Untuk pengelolaannya meliputi 8 poin. Ada perencanaan, permintaan. Nah, itu perbedaannya ya. Di Puskesmas ada permintaan, sementara di rumah sakit dan di apotek tidak ada istilah permintaan. Kemudian masuk ke penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan, pelaporan dan pengarsipan, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan. Jadi Puskesmas itu tidak membeli dari PBF, tetapi meminta. Meminta dari mana? Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Berikutnya untuk pelayanan farmasi kliniknya, ada pengkajian resep, penyerahan obat dan pemberian informasi obat, pelayanan informasi obat, konseling, visit ada ya, ronde disebut ronde, kayak itu ya, ronda gitu ya, keliling. Ronde atau visit pasien khusus untuk puskesmas rawat inap ya. Kemudian ada pemantauan dan pelaporan efek samping obat, pemantauan terapi obat, serta evaluasi penggunaan obat. Kita
mari bahas satu persatu. Pengelolaan yang pertama, ada perencanaan. Apa yang direncanakan oleh puskesmas? Sama, puskesmas merencanakan jenis obat apa, jenis sediaan farmasi apa, jenis alkes apa, jenis bahan medis habis pakai apa yang akan dipinta. Nah, bukan dibeli ya, apa yang akan diminta dan berapa jumlahnya. Kemudian juga merencanakan rasionalisasi obat, bahwa pemakaian obat itu harus rasional, tidak boleh kurang, tidak boleh berlebihan, harus cukup sesuai dengan kebutuhan pasiennya. Dan yang ketiga, efisiensi, itu udah pasti ya. Misalnya pasien obat digunakan untuk 1 minggu atau obat penggunaannya yang rutin untuk 1 bulan, misalnya seperti itu ya. Jadi pemakaian yang efisien. Semua itu merencanakan berkaitan dengan istilahnya DOEN. DOEN-nya itu bukan dari antasida DOEN ya. Artinya DOEN singkatan dari Daftar Obat Esensial Nasional. Obat-obat yang esensi, yang umum pasien perlukan. Misalnya obat esensial, obat untuk pencernaan, misalnya antasida, obat untuk darah tinggi, misalnya kaptopril atau amlodipin, begitu ya. Kemudian obat untuk jantung, misalnya ISDN. Jadi obat-obat yang esensi ya. Untuk diare itu masuknya misalnya ke kelompok kaulinpektin ya, atapulgit begitu. Kemudian juga berkaitan dengan Pornas, Formularium Nasional ya, dan sifatnya berjenjang, bahwa perencanaan itu berdasarkan LPLO, laporan pemakaian dan laporan permintaan obat ya. Jadi ada berkas LPLO, lembar pemakaian atau laporan pemakaian obat itu dilaporkan, dan kemudian kebutuhannya itu dilaporkan juga, laporan permintaan obat. Kemana lembar LPLO ini diserahkan? Nah, itu ke instalasi kabupaten atau kota, jadi ke Pemda setempat ya. Baru masuk ke poin kedua, itu permintaan tadi itu ya. Permintaan yang sudah direncanakan ditujukan kepada dinas kabupaten kota, khususnya bagian instalasi untuk memenuhi kebutuhan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai untuk puskesmas. Kita masuk ke penyimpanan. Setelah melakukan permintaan berdasarkan LPLPO, dinas kabupaten mengabulkan, menyeleksi, baru memberikan pengiriman. Ketika pengiriman ya, penerimaan dulu masuknya ya. Ketika dikirim dilakukan penerimaan. Penerimaan sesuai dengan permintaan LPLPO, memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu ya. Ketika menerima bukan hanya gara-gara gratis begitu ya. Karena pemerintah pun tidak gratis, tetap menggunakan dana APBD ya. Atau ada juga obat bantuan begitu ya. Harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. Maka dilakukan pengecekan dari mulai jumlah, jenis, bentuk sediaan, dan expired date-nya ya, tetap diperhatikan. Kemudian dilakukan penyimpanan. Dilakukan penyimpanan dengan tujuan agar mutu-mutu obat tersebut atau mutu-mutu sediaan farmasi, alkes, dan bahan medis habis pakai itu tetap memenuhi persyaratan. Berdasarkan apa disimpan? Pertama, berdasarkan bentuk dan jenis kesediaan ya. Bentuk sirup-sirup, tablet atau sediaan padat, bentuk salep begitu ya. Kemudian juga kondisi yang disyaratkan. Jadi harus sesuai. Suhu tidak boleh kena sinar matahari langsung. Cahaya kemasan misalnya tidak boleh tembus cahaya, botol-botol harus botol gelap misalnya begitu. Kelembaban pun demikian. Jadi kondisinya disesuaikan dengan yang disyaratkan. Apalagi kalau misalnya supos harus ditaruh di lemari pendingin umpama seperti itu. Diperhatikan penyimpanan untuk obat atau zat yang mudah atau mudah meledak atau dengan tidak meledak ya, atau mudah terbakar atau tidak mudah terbakar. Jadi dibedakan ya, zat-zat yang mudah meledak dengan yang mudah terbakar. Zat-zat yang tidak mudah meledak dan tidak mudah terbakar dipisahkan. Yang keempat, pastinya narkotik dan psikotropik dalam lemari terpisah ya, dengan obat-obatan yang lainnya. Dan yang kelimanya, bahwa penyimpanan untuk obat-obatan tidak boleh digabung dengan obat-obat lain yang terutama bisa mengkontaminasi. Baru selanjutnya didistribusikan.
Puskesmas sama dengan rumah sakit ya, ada pendistribusian. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan unit pelayanan wilayah kerja puskesmas ya, dengan jenis, jumlah, mutu, dan waktu yang tepat. Apa saja sih unit-unit pelayanan puskesmas begitu ya? Bisa di unit puskesmas itu sendiri misalnya ya, kalau di situ ada rawat inap atau ada UGD atau istilahnya ada dispensing unit dosis. Jadi pasien itu diberikan sesuai dengan yang mau diminum obatnya. Jadi single dose ya, dosis single, dosis sekali minum. Umpama sehari 3 kali, tidak langsung diberikan untuk sehari ya, tidak langsung diberikan untuk 3 hari, tetapi hanya untuk sekali minum. Misalnya per 6 jam, jam 6 pagi dikasih perawat datang begitu ya, kemudian tambah 6 jam 12 dikasih untuk saat itu diminum, dan kemudian jam 6 sore dikasih untuk sekali diminum begitu ya, istilahnya dispensing unit dosis. Kemudian unit pelayanan yang lain ada istilahnya puskesmas pembantu, ada puskesmas keliling, ada juga posyandu ya, ada juga polindes ya. Posyandu apa? Pos masyarakat terpadu ya. Polindes pos lintas desa ya. Jadi untuk di desa ada polindes istilahnya. Posyandu pos masyarakat terpadu. Itu untuk yang puskesmas. Dilanjutkan lagi dengan pemusnahan dan penarikan ya. Dimusnahkan apabila bahan-bahan itu baik sediaan farmasi, alkes atau bahan medis habis pakai sudah tidak bermutu karena misalnya kesalahan dalam penyimpanan atau tiba-tiba ada wabah tikus atau ada wabah kecoa misalnya gitu ya, menyebabkan barang-barang tidak bermutu. Nah, maka harus dimusnahkan. Atau sudah kadaluarsa, ternyata salah nih dalam memesan kebanyakan dan terlewat, umpama kita juga salah dalam penyimpanan tadi, FIFO dan FEFO-nya keliru, tidak dipakai begitu ya. First in first out atau first expire first out, akhirnya hayo aja barang yang baru diambil, sementara di belakang yang kadaluarsa mendekati tidak segera dikeluarkan. Berikutnya, tidak memenuhi syarat untuk pengobatan. Dengan perkembangan zaman, ternyata ada obat tertentu yang tadinya memiliki efek baik, tiba-tiba berdasarkan penelitian memiliki tidak berefek, dan itu tidak memenuhi syarat untuk pengobatan, maka harus dimusnahkan. Dan yang terakhir, jika izin edar obat itu ternyata dicabut. Tadi misalnya banyak kasus, entah itu efek samping atau faktor-faktor lain ya dalam proses pembuatannya. Misalnya kemarin seperti beredar Viosin DS misalnya, dulu mah sempat menggunakan lemak babi atau gimana begitu ya, Enzyplek gitu, sehingga akhirnya izin edarnya dicabut dan obat-obat itu harus dimusnahkan. Bagaimana cara memusnahkan? Ada beberapa tahap. Pertama, dibuat daftar yang barang-barang yang akan dimusnahkan ya, ditulis, dan kemudian membuat berita acara. Ada beberapa contohnya ya, bagaimana berita acara untuk pemusnahan barang. Koordinasikan dengan pihak terkait, kapan jadwal pemusnahan, mau menggunakan metode apa, dan tepatnya di mana ya. Kemudian setelah oke, baru disiapkan tempatnya, baru lakukanlah pemusnahan sesuai dengan jenis, bentuk, dan peraturan yang berlaku ya. Ada peraturan yang berlaku, bentuk ini dimusnahkan dengan cara ini ya. Ada yang ditimbun atau dikubur begitu, ada juga yang dibakar begitu ya. Ada beberapa peraturan-peraturan tertentu. Kalau penarikan, nah itu tadi penarikan khususnya untuk pihak yang berwenang, Balai POM atau tadi distributor atau agen-agen yang melakukan penarikan, karena bisa jadi tidak memenuhi syarat untuk pengobatan atau izin edarnya dicabut ya, jadi ditarik. Setelah ditarik, biasanya dilakukan pemusnahan juga ya. Berikutnya adalah pengendalian. Jadi harus dikendalikan, harus dilihat ya, pengendalian tidak terjadi kelebihan atau kekurangan. Jadi diawasi, jangan sampai berlebih, jangan sampai juga kurang. Pertama, pengendalian persediaan tadi, jangan kelebihan, jangan kekurangan. Pengendalian penggunaan juga, jangan berlebihan, mentang-mentang kenal begitu ya yang datang ke puskesmas ini, maka diberi obatnya banyak begitu. Ketika ada musuh kita yang datang ke puskesmas, kita kasih obatnya sedikit begitu ya, nggak boleh juga. Dan yang terakhir, pengendalian dari kehilangan, jangan sampai ada yang mencuri ya,
dari kerusakan gitu, dari penyimpanan yang benar kalau keliru menjadi rusak, atau dari kadaluarsa tadi di mana alur pengeluarannya keliru, tidak berdasarkan FIFO dan FEVO itu ya. Baru yang terakhir adalah kedua terakhir dulu ya, administrasinya dulu. Pencatatan dan pelaporan. Apapun itu harus dicatat, apalagi barang-barang punya Pemda begitu, nanti ada pelaporannya. Kenapa harus dicatat? Bukti bahwa telah dikelola dengan baik ya. Terbukti, dicatat. Yang keduanya sumber data untuk pengaturan dan pengendalian. Jadi untuk mengatur dan mengendalikan dilihat dari catatan administrasinya. Dan yang ketiga sumber data untuk laporan. Tadi itu yang memberi itu harus dikasih laporan, yang memberinya dinas kesehatan setempat, maka laporan penggunaan dan laporannya itu harus diberikan. Terakhir baru pemantauan dan evaluasi. Tujuan dipantau dan dievaluasi tadi untuk mengendalikan dan menghindari kesalahannya. Manusia tetap harus dikontrol, diamati, takutnya keliru, begitu ya, saling mengingatkan, memperbaiki sistem pengelolaan. Barangkali ada yang keliru atau tidak tepat, maka pengelolaannya bisa diperbaiki. Karena setiap zaman pasti berbeda-beda ya. Ketika awalan adanya komputer, maka itu yang terbaik. Sekarang sudah masuk ke laptop yang terbaik misalnya gitu ya. Sekarang laptop juga macam-macam. Ada yang layar sentuh, ada yang lebih canggih. Nah, terus sistem pengelolaan akan terus diperbaiki. Dan yang ketiganya, memberikan penilaian terhadap capaian kinerja dari para karyawan itu ya. Kalau yang bagus diberi reward, kalau yang kurang keliru diberi peringatan agar semuanya mencapai hasil yang maksimum. Baru kita masuk ke pelayanan farmasi klinik. Pelayanan farmasi klinik tujuannya apa? Meningkatkan mutu, memperluas cakupan layanan ya. Kemudian menjamin efektivitas keamanan dan efisiensi. Bekerja sama dengan profesi lain agar pasien bisa patuh, terutama dalam penggunaan obat itu tadi ya. Kemudian yang terakhir baru obat itu digunakan secara rasional. Kita masuk ke pelayanan yang pertama, yaitu pengkajian dan pelayanan resep. Di sini ada 3 jenis pelayanan. Pertama administrasi, kedua farmasetika, dan yang ketiga klinis. Untuk administrasi diperhatikan nama, umur, jenis kelamin, berat badan dari pasien itu ya. Sementara nama dan para dokter juga dilihat, tanggal resep, ruangan yang meminta atau unit asal resep itu berada, semua diadministrasikan. Untuk farmasetika berkaitan dengan bentuk dan sediaan obat itu ya, dosisnya berapa, jumlahnya berapa, stabilitas dari obat itu, ketersediaan atau stok obatnya ya, aturan dan cara pakai, inkompatibilitas artinya kestabilan ya, percampuran obat itu bisa jadi diracik obat A dengan obat B menyebabkan kerusakan obat A. Nah, itu harus diperhatikan ya. Atau pasien yang minum obat A bila dicampur dengan minum obat B akan jadi masalah di dalam tubuhnya. Nah, itu pun harus diperhatikan. Baru yang ketiga, tepat indikasinya, dosisnya juga harus tepat, waktu penggunaannya juga tepat biar lebih efektif. Duplikasi pengobatan, misalnya pemakaiannya obat TBC ya harus berulang maksimal atau minimal 6 bulan. Nah, itu duplikasi pengobatannya harus diperhatikan. Ketika pasien memiliki alergi atau interaksi obat antara obat satu dengan obat lain atau interaksi obat dengan makanan, itu harus diperingatkan. Efek sampingnya yang kira-kira kemungkinan terjadi, kontraindikasi, serta kalau kemungkinan obat itu memiliki efek adiktif atau ketergantungan ya. Itu semua harus didata untuk beberapa pasien tertentu umumnya ya. Tidak semua pasien, nanti kita akan lihat pasien-pasien seperti apa yang harus diperhatikan lebih dibandingkan dengan pasien yang umumnya. Setelah pengkaji dan pelayanan resep, baru penyerahan obat ya. Nah, dalam pelayanan itu kan bagian dari penyerahan obat. Penyerahan obat harus disertai dengan informasi tujuannya agar sesuai dengan kebutuhan pasien dan pasien memahami serta mematuhi pengobatan. Kita kan biasanya kalau udah tahu manfaatnya, kita akan semangat melakukannya ya. Seperti gini, kalian semangat belajar farmakologi ya.
misalnya. Karena kalian dengan tahu khasiat-khasiat obat, ketika satu saat kalian sakit, kalian bisa menentukan obat apa yang tepat untuk kalian begitu ya. Misalnya udah ke dokter nih, didiagnosa sakitnya penyakit X begitu. Kalian paham secara farmakologi bahwa penyakit X ini antibiotik yang tepat adalah ini. Nah, itu seperti itu ya. Berikutnya adalah pelayanan farmasi klinik yang kedua, PIO, yaitu pemberian informasi obat ya. Informasi obat yang lebih detail khususnya kepada masyarakat, memberi dan menyebarkan informasi ya, menjawab pertanyaan jika ada yang menanyakan, kemudian diberikan atau dibuatnya buletin, leaflet, label obat, poster, mading dan lain-lain. Jadi info-info tentang pengobatan itu selalu update gitu ya. Lakukan penyuluhan bagaimana cara pemberian obat yang baik, penyimpanannya begitu ya. Interaksi obat yang satu dengan yang lain atau interaksi obat dengan makanan itu harus juga diberikan penyuluhan kepada masyarakat. Atau melakukan pelatihan. Jadi setiap karyawan secara rutin diberikan pendidikan dan pelatihan, entah itu setahun sekali secara rolling atau pada masa-masa ada obat-obat yang baru gitu biar menjadi tahu ya. Dan yang terakhir adalah koordinasi dengan peneliti, itu teh ya maksudnya. Jadi ketika ada penelitian-penelitian, kita selalu update dengan adanya koordinasi dengan peneliti atau beberapa kampus atau perguruan tinggi yang sering melakukan penelitian begitu. Kita masuk ke pelayanan farmasi klinik yang ketiga, yaitu konseling ya. Konseling di sini memberikan pemahaman yang benar tentang obat begitu ya. Baik tujuannya pengobatan, jadwal pengobatan, cara pakai obat, waktu pakai yang ideal, misalnya sesudah makan kah atau sebelum makan begitu ya. Penggunaannya langsung ditelan atau bisa disimpan di bawah lidah atau di antara gusi dan pipi begitu ya. Terus efek sampingnya juga, tanda-tanda toksik seperti apa, bisa jadi seseorang ternyata memiliki kelainan. Bagi orang lain obat ini baik-baik saja, bagi dia menjadi toksik. Nah, harus tahu tanda-tandanya seperti apa. Dan kemudian yang terakhir tidak kalah penting adalah cara penyimpanannya. Nah, ini kriteria pasien yang harus diberikan perhatian khusus. Pertama, rujukan dari dokter. Jadi dokter yang ngasih tahu pasien yang ini tolong diperhatikan ya. Nah, karena dokter memiliki kriteria tertentu juga bahwa pasien ini harus diperhatikan. Kedua adalah pasien yang memiliki penyakit kronis, artinya penyakitnya itu menahun lama sehingga harus terus-menerus makan obat begitu ya. Yang ketiga, ternyata memiliki obat yang indeks terapinya sempit. Nah, contohnya tadi digoxin, obat jantung. Obat digoxin aja milinya cuma 0,25 mg kecil ya. Itu biasanya indeks terapinya sempit, jadi harus hati-hati pengobatannya. Jangan mentang-mentang kecil, sudahlah sekaligus minum 3 misalnya gitu, itu berbahaya ya. Kemudian yang keempat, pediatrik. Geriatrik artinya orang-orang yang sudah lanjut usia ya, di atas 60-70 tahun lah. Pediatrik sebaliknya untuk bayi dan anak-anak ya. Itu pun harus diperhatikan. Kemudian yang terakhir, pasien yang pulang dan dengan kriteria tersebut di atas. Ketika dia sudah rawat inap beberapa hari kemudian pulang, kriteria di atas harus diperhatikan. Baru yang keempat yaitu ronde atau visit. Untuk visit, pertama memeriksa obat ya, betul tidak obatnya diminum begitu ya, sehingga ada efek tidak buat pasien ketika dirawat. Jangan keenakan dirawat begitu ya, tidak ada perubahan. Ada gitu ya. Kalau kita sih sebagus-bagusnya rumah sakit atau sebagus-bagusnya puskesmas rawat inap, kita pengennya pulang ke rumah ya. Tapi ada sebagian orang yang senang dia dirawat di rumah sakit begitu. Kemudian yang kedua, rekomendasi obat kepada dokter. Jadi dengan visit itu kita melihat perkembangan pasien, kita bisa merekomendasikan, dok ternyata obat ini kurang begitu efektif untuk pasien ini, barangkali bisa diganti dengan obat ini umpama begitu ya. Jadi ada masukan, itu pun memberikan masukan dengan pengetahuan yang kita miliki. Yang ketiganya memantau perkembangan klinisnya, tadi berkaitan ya dengan keadaan pasien sebelum masuk seperti apa, ketika sudah dirawat inap sehari bagaimana perkembangannya, kita harus memahami ya. Jadi yang bagian
keperawatan atau misalnya bagian kerja di farmasi untuk visit ini harus betul-betul datang dari hati ya, dan mau peduli kepada sesama yang lain ya. Dan yang terakhir tadi, berperan aktif dalam terapi, memberikan masukan ketika melihat kondisi pasien tidak ada perkembangan begitu. Jadi peduli ya, menganggap pasien itu adalah keluarga terdekat kita. Kemudian yang kelima atau E adalah meso, monitoring efek samping obat. Pertama, kita harus menganalisis laporan efek samping yang dirasakan pasien. Jangan tidak peduli ya, harus diperhatikan ketika pasien mengeluh, "Bu, kok saya jadi diare?" misalnya. "Bu, saya jadi malah gelisah setelah makan obat ini, kurang tidur jadi nggak enak," misalnya gitu ya. Atau "saya jadi sering kencing," diperhatikan begitu. Yang kedua, identifikasi obat dan pasien yang beresiko ya. Itu pun dimonitoring. Kira-kira ada beberapa pasien yang mungkin tadi Ibu sampaikan bagi pasien lain aman-aman aja, ternyata bagi dia memiliki resiko. Bisa dilihat riwayatnya itu ya, apakah keluarganya ataukah misalnya dia pernah mengalami hal tersebut, begitu dicatat. Bisa jadi dia alergi misalnya begitu ya. Yang ketiga, isi formulir meso ya. Ketika ada analisa atau hal-hal yang mencurigakan dari pasien, maka dilakukan pengisian di formulir monitoring efek samping obat. Baru yang terakhir, melaporkan semua temuan itu ke pusat, yaitu ke pusat meso nasional ya. Baru yang keenam, kita masuk ke PTO. Ke PTO adalah, bentar ya. Ya maaf ya, ada iklan lewat. Kita masuk ke PTO, pemantauan terapi obat ya. Jadi ketika semuanya saling berkaitan sih ya. Ketika dianalisis efek samping obat, dilihat pengaruh negatifnya. Ketika visit, dilihat perkembangan klinisnya. Berarti di sini juga ada pemantauan terapi obatnya ya. Untuk mendeteksi masalah dan merekomendasikan penyelesaiannya. Tadi ketika pasien punya keluhan, ya diamati juga, takutnya pasiennya itu hanya carmuk begitu ya, cari muka. Atau pasiennya memang tipe yang orang pengen nyari perhatian begitu ya, dikit-dikit ngeluh. Kita nanti feeling kita jalan lah ya. Bagaimana kalau memang itu ada masalah dan kita harus punya pengetahuan sebaiknya seperti apa agar masalah itu mampu terselesaikan. Kita memberikan saran ya. Bisa kita sendiri langsung atau kita mendiskusikannya dengan yang lain, dengan profesi lain, dengan dokter atau perawat begitu ya. Kriterianya apa? Untuk anak-anak tadi ya, pediatrik, ibu hamil, ibu menyusui, atau menerima obat lebih dari 5. Tadi khawatirnya timbul inkompatibilitas ya, atau interaksi antara obat satu dengan yang lain. Multidiagnosis artinya penyakitnya tidak hanya satu. Dia bisa punya penyakit ginjal, paru-paru misalnya gitu ya. Udah gitu TBC, diare, wah segala penyakit ngumpul di dia ya. Kemudian gangguan fungsi ginjal, jadi ada masalah di ginjalnya. Kemudian juga gangguan fungsi hati, dan indeks terapi obatnya sempit, mendapatkan obat dengan dosis-dosis yang sangat kecil ya. Tadi Digoxin 0,25 mg, phenytoin pun demikian, itu indeks terapinya sempit ya. Atau obat yang beresiko, atau artinya ada beberapa obat yang beresiko, tapi karena memang tidak ada obat lain untuk pengobatan tersebut, sehingga terpaksa diberikan ya, daripada tidak begitu ya, dan pasien setuju, sehingga harus betul-betul lebih dipantau ya, takutnya menjadi masalah. Kita masuk ke poin terakhir, yaitu evaluasi penggunaan obatnya. Kenapa harus dievaluasi? Tujuannya agar mendapatkan gambaran terhadap penggunaan obat pada kasus-kasus tertentu ya. Jadi ada beberapa kasus penggunaan obatnya itu harus betul-betul dievaluasi. Yang keduanya, melakukan evaluasi berkala untuk penggunaan obat tertentu ya. Jadi pertama karena sudah mendapatkan gambaran, yang kedua tetap harus dilakukan evaluasi. Seperti terakhir update tuh ya, metformin itu kan udah obat lama ya. Tetapi ternyata ada metformin merek tertentu, pabrikan tertentu, dievaluasi secara berkala ternyata dia bisa menyebabkan kanker. Ya. Jadi jangan sampai keluar dari mulut buaya masuk mulut harimau ibaratnya begitu. Kita pengen sembuh dari obat diabetes malah menjadi obat sakit kanker. Auzubillahi min dzalik ya. Nah, itu mungkin ya. Tapi sebelumnya ada tambahan. Ibu sudah mengucapkan terima kasih aja ya. Ini poin-poin yang sama dengan sebelumnya ya. Bahwa yang mendukung pelayanan itu pasti SDM ya.
sumber daya yang di Farmasian, ada SDM-nya, sarana dan prasarana ya. Kemudian untuk menjamin mutu harus dievaluasi terus-menerus. Nah, dibinanya oleh menteri, tapi nggak langsung menteri turun ke desa-desa ya. Biasanya hanya ketika kampanye menteri ke desa-desa ya. Itu dilakukannya biasanya oleh dinas kabupaten atau balai UPOM ya. Rumah sakit, apotek, PKM wajib mengirimkan laporan secara berkala minimal 1 tahun sekali. Jika terjadi pelanggaran terhadap pelayanan maka akan diberikan sanksi, peringatan tertulis biasanya 3 kali berturut-turut, penghentian sementara kegiatan, di blacklist dulu begitu ya, dibekukan, baru terakhir pencabutan izin ya. Nah, Bu, bagaimana kalau klinik gitu? Klinik hampir sama ya dengan rumah sakit atau PKM. Klinik itu kan istilahnya rumah sakit yang kecil, sehingga peraturannya digabung dengan rumah sakit ya, seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Pekan depan kita UTS ya, PTS. Soal-soalnya Ibu berikan dari kumpulan latihan-latihan yang sebelumnya. Yang belum mengerjakan tugas-tugas harap dilengkapi ya. Mungkin itu aja, lebih kurangnya Ibu minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.